Selamat pagi, bertemu lagi kita di pelajaran Bahasa Indonesia. Ini adalah sesi pertama di kelas 8. Kita akan membahas bab 1, yaitu teks berita. Hari ini kita akan membahas dua topik, yaitu pengertian teks berita, dan yang kedua adalah tujuan teks berita. Yang pertama adalah pengertian teks berita. Seperti yang kita ketahui, berita berarti menyampaikan informasi. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, ataupun informasi mengenai suatu hal yang sedang terjadi. Penyampaian berita dapat dimuat dalam dua bentuk, yaitu yang pertama adalah secara lisan dan yang kedua adalah secara tertulis. Seperti yang sering kita lihat, jika berita dimuat di dalam sebuah televisi ataupun kita dengar di dalam radio, itu yang disebut secara lisan. Lisan artinya secara langsung disampaikan oleh pembaca berita atau secara langsung disampaikan pembaca berita kepada si pendengar. Sedangkan secara tulisan biasanya dimuat di dalam koran ataupun media cetak lainnya. Nah, ketika sebuah berita dimuat dalam bentuk televisi atau dimuat dalam bentuk media cetak, sama-sama menyampaikan informasi. Hal yang kita ambil dari sebuah berita adalah informasi ataupun kita ingin mengetahui peristiwa yang terjadi di dalam berita tersebut. Nah, ke dalam topik kedua, kita masuk ke dalam topik kedua, yaitu tentang tujuan berita. Untuk apa kita menulis berita? Untuk apa kita mendengarkan berita? Untuk apa kita melihat berita di dalam televisi? Pasti itu ada pertanyaan di dalam benak kita. Nah, tujuan berita itu adalah kita dapat memperoleh berbagai informasi mengenai suatu hal, bertambahnya pula wawasan kita sehingga kita dapat berpikir secara menyeluruh, efektif, kreatif, dan kritis terhadap suatu hal yang terjadi di lingkungan kita ataupun di sekitar kita. Jadi, melalui menonton berita, kita jadi dapat memilah atau mengetahui informasi yang benar-benar dapat mendukung pemikiran kita. Melalui berita, kita terbantu mengetahui yang sedang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, berita ini biasanya bersifat fakta. Jika dikatakan bersifat fakta, berarti bersifat benar-benar terjadi. Jika berita benar-benar terjadi, berarti disebut fakta. Informasi yang di dalam berita semuanya harus bersifat fakta atau benar-benar terjadi. Jadi berita itu bukan informasi yang asal-asalan atau disebut dengan hoax. Tetapi berita adalah sebuah informasi yang benar-benar terjadi atau dialami siapa yang terdapat di dalam berita tersebut. Perhatikan, jika kita ingin mengetahui berita itu fakta atau tidak, kita harus mengetahui apa yang menjadi unsur berita. Nah, kita akan masuk di sesi kedua ke dalam unsur berita minggu depan. Sebelum saya menyampaikan ke unsur berita, sebaiknya anak didik kami mempelajari di rumah apa itu unsur berita. Jadi ketika saya sampaikan nanti minggu depan, sudah lebih nyambung ke anak-anak kami sekalian. Jadi ibu harap
anak-anak kami dapat mempelajari unsur berita yang terdapat di dalam buku cetak kita. Demikian pertemuan kita di sesi pertama di bab pertama kelas 8. Terima kasih dan sampai jumpa.